Shalom, selamat bertemu kembali di dalam ruang belajar mengenai rahasia huruf Ibrani. Hari ini bukan suatu hari yang kebetulan kita boleh belajar. Hari ini adalah minggu ke-9, dihitung daripada Paskah. Minggu yang ke-7 adalah minggu Pentakosta. Minggu kemarin kita telah belajar angka huruf ke-8, yaitu Het. Dan hari ini kita memasuki minggu yang ke-9, yaitu huruf Tet. Tampaknya belajar huruf Ibrani itu mungkin bagi Bapak Ibu, apa sih maksudnya, apa sih tujuannya, apa sih fungsinya? Tetapi apabila kita benar-benar mengetahui satu demi satu, maka nukilan-nukilan yang dijadikan satu itu akan membentuk sebuah energi, sebuah filosofi yang semakin utuh untuk kita dapat mengerti pesan yang tersembunyi, lapisan-lapisan makna yang mungkin hanya dapat didengar bagi orang-orang yang mengetahuinya dan mempelajari, sehingga dapat memposisikan diri seperti bangsa Israel membaca Nats. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita hari ini sudah memasuki huruf yang ke-9, yaitu Tet. Bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali ini mengikuti kelas kami sarankan Bapak Ibu bisa membeli bukunya karena saya sudah menulis buku untuk pelajaran ini yang dapat menjadi pegangan bagi mahasiswa untuk dapat mengingat dan mempelajari setahap demi setahap. Dan juga menjadi catatan ketika Bapak Ibu nanti membuka secara pribadi belajar mandiri. Dan saya juga sudah mengupload dalam YouTube. Jadi Bapak Ibu dapat melihat YouTube-nya. Dan Bapak Ibu dapat mengikuti pertemuan-pertemuan sebelumnya. Nah, hari ini hari yang istimewa di mana kita telah memasuki minggu yang ke-7, yaitu minggu Pentakosta. Kita sudah dipenuhi dengan mengerti bagaimana kepenuhan dengan roh Allah itu. Bagaimana roh Allah dicurahkan pada hari yang pertama dan itu semakin grow up, menjadi penuh pada minggu yang ke-7. Dan itu ternyata tidak berhenti Bapak Ibu. Itu terus mengalir dan kita sudah sampai pada bagian yang ke-9. Bagian yang ke-9 ini kita belajar huruf Tet. Ancient pictograph huruf Tet itu seperti kalau bikin stopan ya. Jadi ada lingkaran dan di dalam lingkaran ada tanda silangnya. Lingkaran di sini dimaksudkan adalah sesuatu yang looping. Bisa berupa sesuatu yang berputar, yaitu wadah, dan di dalam wadah ada sesuatu yang menyilang. Bikin sesuatu yang berputar, ini adalah bentuk huruf Tet pada masa piktograf. Demikian juga pada masa Paleo. Huruf Tet ditulis dengan model membentuk sebuah lingkaran, kemudian di dalam lingkaran ada tanda silang. Ada sesuatu rahasia besar dalam huruf Tet ini. Tetapi kemudian dalam bentuk modern, huruf Tet ini ditulis dengan cara seperti yang saya peragakan. Jadi ada sesuatu yang melingkar di sini setengah lingkaran, kemudian diberikan tanda ke atas. Cara menulis huruf Tet.
Tet ini dipahami sebagai keranjang tanah liat atau anyaman. Jadi tadi bentuk lingkaran yang pada paleo itu merupakan suatu keranjang yang digunakan untuk membawa atau menyimpan bahan-bahan makanan, menyimpan sesuatu makanan, dan menangkap ikan. Jadi fungsi daripada keranjang jadi bisa keranjang dari anyaman atau buli-buli. Ya, karena zaman dulu buli-buli itu terbuat dari tanah liat, keranjang juga dari semak-semak. Harap simbol-simbol ini menjadi perhatian Bapak Ibu sekalian, bahwa keranjang pada zaman dahulu dibuat dalam dua material, semak-semak dan juga dibuat dari tanah liat. Ya, ini cara bikin secara piktograf. Kemudian kalau secara modern dia bikinnya gini ya Bapak Ibu. Jadi kita bikin lingkaran dulu, dan kita tarik ke atas. Setengah lingkaran kita tarik ke atas. Ini adalah huruf tet. Huruf tet ini tidak hanya berbicara tentang tanah liat, sesuatu yang melingkar. Sesuatu yang melingkar yang ada tanda silangnya. Sesuatu yang melingkar dan itu mungkin berbahaya adalah ular. Tet menyiaratkan, tet ini memberikan gambaran bahwa kebaikan, sesuatu yang baik tersembunyi di dalam kejahatan, sesuatu yang tampak jahat, atau sebaliknya, sesuatu yang tampak jahat ada sesuatu yang kebalikan yang menyembunyikannya. Seperti ular yang melingkar dan tampak tenang, namun berpotensi menggigit. Disinilah kita dapat mengerti makna piktograf dari tet, yaitu sebuah keranjang yang ternyata dalam wacana modern ibarat ular yang memiliki ekor. Dan itu adalah wadah yang terlarang. Artinya apa? Rupanya ada sebuah simbol bagaimana keranjang itu wadah makanan. Makanan adalah sesuatu yang dapat memberikan kekuatan kepada tubuh, tetapi makanan juga dapat merusak tubuh. Kita harus bekerja untuk mencari makanan, kita harus mengumpulkan makanan untuk hidup. Tetapi apakah makanan itu dapat memberikan kebaikan dalam kehidupan kita, atau justru kita diperdaya oleh makanan itu? Ini yang terjadi di Taman Eden. Bagaimana makanan itu justru menyebabkan suatu kejatuhan. Jadi mengumpulkan makanan itu memang ada baiknya, memang ada bagusnya, tetapi makanan itu ternyata menyembunyikan tentang banyak hal yang jahat. Di dalam dunia mencari makan, disitulah karakter-karakter manusia dapat muncul hal yang sebenarnya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, huruf tet ini memiliki makna simbol sebuah lingkaran, sesuatu yang looping. Paleo Hebrunya, dan dalam modern dia ditulis begini Bapak Ibu. Jadi tet ini merupakan potensial dari hal-hal
yang ada di dalam keranjang berpotensi mendatangkan hal yang baik dan berpotensi mendatangkan sesuatu yang jahat. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, manusia diberi sebuah pilihan memilih hal yang baik ataupun memilih hal yang buruk. Ketika kita adalah sebagai bejana tanah liat, kita sudah diisi oleh kebenaran-kebenaran firman Tuhan, kita sudah dipenuhi oleh firman Tuhan, kita sudah dihembuskan oleh Roh Allah. Apakah kita memilih melakukan hal yang baik atau kita memilih melakukan hal yang jahat? Adam adalah sosok yang telah berbicara muka dengan Tuhan di Taman Eden secara pribadi. Jadi Adam ini adalah seseorang yang sudah kuliah duduk manis, melihat hewan-hewan dan memberi nama hewan. Sifat-sifat kehewanan yang dia lihat. Tetapi justru dalam ujian akhir, dia yang telah diisi bejana pengetahuannya yang telah diisi oleh buah-buah yang banyak, di sana justru memunculkan ular, sesuatu yang bersifat evil atau sesuatu yang bersifat jahat. Disinilah kita belajar bahwa huruf Tet pada hari yang ke-9, ketika kita dipenuhi semakin belajar firman Tuhan semakin dalam, semakin mengerti firman Tuhan semakin dalam, justru banyak sekali tantangan, justru banyak sekali halangan yang menyebabkan potensi keluarnya hal yang buruk dalam kehidupan kita itu akan terjadi. Seringkali kita kan melihat orang-orang yang sudah belajar firman Tuhan secara mendalam, justru kadang seringkali mengecewakan bagi orang yang mengikuti, bagi orang yang meneladani, karena justru yang diharapkan potensi yang baik keluar karena potensi yang bimbingan-bimbingan, pengetahuan-pengetahuan yang baik masuk, tetapi justru yang keluar adalah sesuatu yang jahat. Ataupun hal yang sebaliknya, Bapak Ibu, bisa terjadi. Huruf Tet dapat dimaknai bahwa ketika kita mencari Tuhan, penuh Roh Kudus, dalam bimbingan talit, terus mencari hadirat Tuhan, kita diizinkan oleh Tuhan mengalami hal-hal yang jahat. Agar apa? Agar kita dapat mengeluarkan potensi diri kita, hal yang terbaik yang telah Tuhan tanam, hati yang baru yang Tuhan telah taruh di situ dapat muncul. Itulah sebabnya pengajaran secara Ibrani itu ada dualisme. Ada sisi yang baik dan ada sisi yang jahat. Ada dualisme di situ, ada sisi yang dapat dilihat yaitu bad, yaitu dualisme. Jadi ketika kita mempelajari huruf Tet ini, Bapak Ibu, kita melihat dualisme bahwa ada segala sesuatu diizinkan Tuhan untuk kita boleh memasukkan hal yang baik, tapi justru yang keluar itu hal yang jahat. Tapi juga ada bahwa yang dimasukkan itu sesuatu pengalaman-pengalaman yang jahat, suatu pengalaman-pengalaman yang menyakitkan, suatu pengalaman-pengalaman yang menimbulkan trauma-trauma. Mungkin kehancuran rumah tangga, mungkin kesulitan usaha, mungkin kesusahan, penyakit, tetapi di situ ada tujuan kebaikan ilahi yang tersimpan di sana. Nah, mari kita lihat struktur daripada Tet. Tet ini dibuat
paduan dari Vav dan Zayin. Kemarin pada hari yang ke-8 hal itu juga sama. Het itu adalah Vav dan Zayin dan Vav. Jadi dua susunan huruf ini, yaitu Zayin dan Vav, muncul pada hari yang ke-8, di mana Het adalah Zayin dan Vav yang diberi kupa. Jadi diberi kupa, dia diberi penutup di atas. Tetapi pada hari yang ke-9, pada urutan yang ke-9, Tet adalah Zayin dan Vav yang di bawahnya diberi jembatan. Jadi jembatan ini di bawah. Sehingga secara langsung dia ditulis dalam model seperti yang saya peragakan di layar Bapak Ibu sekalian. Saya ulangi sekali lagi karena ini maknanya makna yang mendalam antara huruf 8 dan huruf yang ke-9, antara Het dan antara Tet. Het adalah Zayin dan Vav yang diberi kupa, sedangkan Tet adalah Zayin dan Vav yang diberi jembatan di bawah. Sebuah lingkaran, ya, kita sekarang sebuah lingkaran dalam wadah itu tadi. Dalam penulisan piktograf adalah sebuah ruang yang tertutup, looping, Bapak Ibu. Keranjang itu ruang yang tertutup, buli-buli ruang yang tertutup, yang berpotensi mengeluarkan sesuatu yang di dalam keranjang itu. Nah, kita tidak tahu sesuatu yang di dalam keranjang itu sesuatu yang baik dapat dimakan atau sesuatu yang justru memberikan racun. Makna yang tersembunyi di sini adalah sesuatu yang berputar, sesuatu yang melingkar. Itu dimaknai dalam sebuah perlindungan. Pagar, kalau dalam huruf Ket kemarin adalah pagar. Tetapi di dalam huruf Tet, pagar anyaman itu menjadi sesuatu yang kecil, menjadi sebuah wadah di mana Bapak Ibu sekalian memasukkan makanan di situ. Nah, di dalam mencari makanan, Bapak Ibu bisa keluar suatu attitude yang baik, tetapi juga akan keluar suatu attitude yang jahat. Dalam tanda looping atau tanda berputar ini menyiaratkan ada sesuatu yang tertutup, ada sesuatu yang tersembunyi di dalam wadah. Dan ini dimaknai dalam pengertian orang rabbinik adalah sesuatu rahim. Jadi rahim wanita, ada misteri di sana. Di dalam rahim ada sebuah embrio. Embrio yang ada di sebuah rahim ini selalu menjadi tanda tanya bagi orang tua. Apakah anakku nanti laki-laki atau perempuan? Karena kita sudah dunia modern ya Bapak Ibu. Sebelum embrio itu keluar, kita dapat mengetahui jenis kelaminnya. Tetapi hari-hari dulu pada zaman orang kuno, kandungan itu benar-benar suatu misteri. Nah, bayi, anak, itu juga merupakan suatu yang misteri. Di masa kecil, kita memberikan makanan sesuatu yang baik kepada anak-anak kita. Kita mungkin memberikan contoh yang baik. Tetapi potensi sesuatu yang keluar masa depannya ditentukan oleh anak itu sendiri. Apakah anak itu akan memilih sesuatu yang baik atau justru melakukan sesuatu yang jahat. Hal ini terjadi ketika Adam dan Hawa dalam
tempat pengusiran di luar Taman Eden. Kita dapat melihat Kejadian pasal yang keempat. Dari Kejadian pasal yang ketiga menuju Kejadian pasal yang keempat. Tiba-tiba narasi Kejadian pasal 4 ini kisah Kain dan Habel mempersembahkan korban bakaran kepada Tuhan. Siapakah yang mengajari Kain dan Habel untuk memberikan persembahan kepada Tuhan? Tentu itu dari contoh orang tua. Tidak mungkin hal itu serta-merta atau tiba-tiba hal itu terjadi kepada Kain dan Habel. Tetapi kita dapat melihat di sini anak yang memperoleh contoh yang baik dari bapaknya yang sudah bertobat. Karena kita melihat dalam Kejadian pasal 1 sampai Kejadian pasal 3, Alkitab itu jujur Bapak Ibu. Setelah Kejadian pasal 3 ke atas tidak pernah ditulis dosa selanjutnya yang diperbuat oleh Adam. Itu artinya Adam tidak berbuat dosa kemudian setelah dia diusir dari Taman Eden. Artinya Adam memberikan contoh yang baik kepada Kain dan Habel. Tetapi ternyata kedua anak ini memiliki sesuatu yang berbeda. Potensi itu tiba-tiba keluar. Jadi anak itu, rahim itu sebuah misteri dalam penciptaan. Kemudian melingkar ini juga merupakan sesuatu kode ya Bapak Ibu ya. Bahwa energi melingkar, energi itu berputar tidak pernah hilang, cuman berubah bentuk saja. Dan melingkar ini juga merupakan potensi untuk seseorang itu bisa going down dan dia bisa going up. Kita telah belajar tentang tangga 49 langkah menuju kesucian dan 49 langkah menuju kenajisan. Itu seperti berputar Bapak Ibu. Kadang-kadang ketika kita sudah dipenuhi roh, ketika kita sudah diperbarui roh, kita sudah dilawat oleh roh, ada kejadian-kejadian dalam kehidupan kita sehari-hari, entah itu di jalan, entah itu di tempat usaha, entah itu di tempat pekerjaan, yang berpotensi membuat kita kembali melakukan kenajisan. Dan itu adalah saat kita going down. Tetapi ada potensi juga ke atas, yaitu ketika kita menerima firman Tuhan dan diperbaiki terus dan kita melakukan hal yang baik. Nah, di dalam kerenjang itu Bapak Ibu ada simbol yang melingkar. Jadi lingkaran itu juga merupakan simbol ular. Nah, ular ini di dalam Alkitab ini memiliki simbol kebijaksanaan yang tersembunyi sebagai penipu atau konteksnya sebagai penebus. Kita lihat di dalam kisah Musa, ketika Musa ini disuruh Tuhan untuk membuat patung dari tembaga sebagai lambang keselamatan. Ular yang dulu membuat orang itu jatuh ke dalam dosa dalam Kejadian, dalam peristiwa Musa itu ada sisi satunya, another side, bagaimana ular itu, tembaga itu ketika dipandang dapat memberikan kesembuhan bagi bangsa Israel yang dipanggut oleh ular. Jadi makna teologisnya ini sangat dalam. Saya tidak dapat menguraikan satu demi satu dalam hari ini, tapi biarkan ini menjadi simbol yang memberikan arah kepada Bapak Ibu, arahnya itu kemana aja. Nah, keranjang makanan ini sebagai simbol wadah kehidupan ya, tempat seseorang menampung berkat, menampung pujian, menampung karunia. Dan berkat ini bisa jadi, makanan itu bisa jadi tempat ujian.
Tuhan Yesus, maksud saya Tuhan Allah Bapa, di dalam Kejadian pasal yang kedua memberikan ujian atas makanan. Jadi makanan itu menjadi tempat ujian. Semua makanan boleh kau makan kecuali makanan yang satu itu. Jadi makanan ini adalah sebuah berkat bagi kehidupan kita, tetapi juga menjadi tempat ujian. Tergantung dari sisi mana kita melihatnya, tergantung dari sisi mana kita meresponinya, tergantung dari mana kita memanfaatkannya. Nah, di dalam Kabalah, di dalam pengertian para rabbinik, Tet ini digambarkan rahim seseorang, rahim wanita yang menyimpan potensi ilahi sebelum seseorang itu dilahirkan. Demikianlah nats tertulis bahwa sejak dari kandungan Allah sudah mengenal seseorang. Allah sudah berintervensi dengan orang itu. Dan ketika dilahirkan, ketika seseorang itu diproses, menghadapi proses Tuhan, proses yang mungkin menyakitkan, ternyata di balik proses itu lahirlah hal-hal yang baik, tujuan-tujuan ilahi untuk digenapi. Jadi Bapak Ibu, kalau Ket adalah Zayin dan Vav yang diberi kupa, dan kita tahu kupa atau talit itu lambang Roh Kudus, tetapi dalam Tet, Zayin dan Vav, Zayin ini adalah pedang, Vav ini adalah paku. Jadi pedang ini adalah pedang firman Tuhan, ini adalah paku. Apabila dipenuhi roh, dia apabila orientasinya ke Allah itu adalah head, dan apabila orientasinya ke bawah, ular itu adalah sesuatu yang di bawah, dia menjadi tet. Jadi kita dapat melihat di sini Bapak Ibu bahwa cycle berputar dia. Ya. Jadi di sini ada perputaran, ada cycle seperti piktografnya Bapak Ibu. Nah, jadi huruf tet ini ya lambang kayak ular yang memiliki ekor. Apabila seseorang berorientasi ke bawah, dia akan seperti ular dan memerlukan pedang roh, firman, dan juga paku untuk menyalipkan dirinya agar kembali menjadi ke atas. Ini yang tersembunyi, rahasia ini yang tersembunyi dalam huruf tet Bapak Ibu. Apa di sini yang terjadi? Kita baca di dalam Lukas pasal 10 ayat yang ke-19. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh sehingga tidak ada yang membahayakan kamu. Dan di dalam Roma 16 ayat yang ke-20 tertulis, semoga Allah sumber damai sejahtera segera meremukkan iblis di bawah kakimu. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kamu. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, untuk memasuki hari yang ke-9, Bapak Ibu harus memegang firman Tuhan dengan kuasa Roh Kudus, dan harus memberikan diri Bapak Ibu untuk mati, paku mati itu, sehingga Bapak Ibu dapat menginjak ular. Inilah hal yang baik yang dikerjakan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita dilatih, kita diberikan kuasa Roh Kudus untuk kita dapat memegang
pedang firman Allah untuk menusuk kepala ular. Itulah pembalikan ketika Tuhan berkata, aku akan mengadakan permusuhan antara ular dan keturunan wanita, dan keturunan wanita itu akan meremukkan ular dengan tumitnya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini adalah rahasia yang ada di dalam huruf Tet. Matius pasal 7 ayat 20. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Ini luar biasa Bapak Ibu. Jadi karya Roh Kudus di dalam seseorang, firman Tuhan yang telah kita terima pada pelajaran setiap pelajaran, dan kehidupan yang terus mau disalib, mau maku mematikan diri sendiri, itulah kuasa untuk menginjak kepala ular. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Ini nats ini sangat dipahami oleh orang Ibrani karena nats ini berhubungan dengan Tet. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Jadi sesuatu itu tersembunyi, potensinya masih sesuatu yang tersembunyi. Nah, apabila Anda adalah orang-orang yang dipenuhi oleh Roh, adalah orang-orang yang dipenuhi oleh firman, dari buahnya lah Bapak Ibu dapat mengenal potensi dari dalam diri seseorang. Apakah seseorang itu benar-benar murni melayani Tuhan, atau di dalam pelayanannya ternyata ada jebakan-jebakan Batman, ada hal yang justru menguak potensi kejahatan yang dikerjakan oleh mereka dalam pelayanan. Jadi dari buahnya kita dapat melihat buahnya apa. Ketika kita melihat Maria mengandung, Maria sendiri nggak tahu pekerjaan apa di dalam dirinya. Yang dia tahu, Roh Kudus berfirman. Yang dia tahu, malaikat memberikan firman dari Bapa, dan Roh Kudus bekerja dengan kuasanya. Jadi kuasa itu sudah bekerja Bapak Ibu. Dan yang dilahirkan oleh Maria, ternyata ketika bayi itu keluar, hadirat Tuhan menyertai, kemuliaan Tuhan menyertai sampai pada akhirnya. Kalau Bapak Ibu belajar, ya nanti suatu ketika saya akan juga mengangkat, Tuhan Yesus itu lahir ditolong oleh 2 bidan. Kalau Bapak Ibu ada narasi mungkin kalau Yesus lahir itu bidannya siapa ya, mungkin dalam apologetika diolok-olok oleh orang lain gitu ya. Siapa bidannya? Ternyata Tuhan Yesus itu lahir ditolong oleh 2 bidan. Ya, suatu waktu saya akan kuain. Dalam proses persalinan itu, bidan yang menyaksikannya, ya, nama bidan ini juga ada di Alkitab. Jadi Alkitab ini menguak nama bidan itu. Bidan itu adalah Salome. Ya. Bidan Salome ini, ketika bidan Salome menyaksikan proses kelahiran, apa yang terjadi dalam narasi Midrash Talmud itu luar biasa Bapak Ibu. Yang membuat dia tahu bahwa ada yang ilahi yang ada pada bayi ini. Seringkali kita juga mendengar sebuah narasi bagaimana seseorang itu lahir memiliki sesuatu yang tanda-tanda ajaib. Sebagai contoh Musa. Ketika Musa lahir, ada hal-hal yang terjadi. Ketika Abraham lahir, ada hal yang terjadi. Loh, narasinya di mana? Ada di dalam narasi, di dalam Sefaria. Nanti Bapak Ibu dapat lihat sendiri ya. Bapak Ibu sekarang kan punya teknologi AI.
Bapak Ibu dapat bertanya, narasi keajaiban apa saat Musa itu lahir? Narasi keajaiban apa saat Abraham lahir? Jadi seseorang yang memiliki potensial yang baik. Nah, mungkin narasi kelahiran kita tidak disertai dengan hal yang ajaib ya. Tetapi sebenarnya karya ilahi dalam kehidupan kita adalah sebuah karya yang maha besar jikalau kita menyadarinya. Nah, ada sebuah narasi yang lain yang terhubung dengan huruf Tet ini yang Yesus sendiri ucapkan di dalam Matius 26 ayat 24. Anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia. Tetapi celakalah orang yang olehnya anak manusia itu diserahkan. Adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan. Jadi sebuah kandungan lahiran itu memiliki potensi. Jadi Tet ini berbicara tentang wadah, berbicara tentang potensi baik dan buruk. Dan di dalam narasi pengertian huruf ini Tet, Yesus juga memunculkannya bahwa rahim adalah misteri ilahi, adalah lebih baik tidak pernah dilahirkan apabila seseorang itu cenderungnya dipakai oleh memberikan dirinya, mengarahkan hidupnya kepada yang bukan kehendak Tuhan. Tetapi apabila seseorang itu memberikan dirinya kepada Tuhan, walaupun mengalami hal-hal yang gelap, akan memunculkan potensi-potensi baik di sana. Bentuk Tet mengajarkan bahwa proses penciptaan dan kelahiran seringkali tersembunyi dan membutuhkan waktu. Hal ini mencerminkan bagaimana Tuhan itu bekerja dalam dimensi yang tidak terlihat. Mazmur 139 ayat 15 sampai dengan yang ke-16 memberikan sebuah konteks yang sama, konteks yang menjelaskan tentang hal ini juga. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Jadi makna Tet ini, makna sesuatu yang tersembunyi, potensi yang tersembunyi, sangat mewarnai, sangat dimengerti oleh orang Ibrani kuno. Bahwa seseorang itu memiliki potensi yang dikerjakan Tuhan di dalam dirinya. Tetapi juga ada hal yang negatif di sana. Ketika kita dibentuk oleh Tuhan, ya Mazmur 139 ayat 15 sampai yang ke-16. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu. Jadi tulang itu pondasi bawah, pondasi inti, kerangka. Ketika Bapak Ibu membuat tugas akhir, tentu yang utama adalah kemampuan Bapak Ibu untuk membuat kerangka. Dan kerangka yang dibikin oleh Bapak Ibu sekalian harus berdasarkan ayat yang Anda hermeneutik, Anda munculkan, Anda angkat di situ dengan baik, sehingga solusi-solusi bisa dapat keluar. Dan ayat yang Anda sedang angkat memberikan kacamata, memberikan langkah-langkah yang dapat menjadi daging bagi orang-orang di sekitar Anda. Itulah yang kita lihat ketika kita melakukan ujian akhir. Nah, ini juga begitu dalam ujian kehidupan kita. Kita harus dapat membuat kerangka, memahami kerangka ilahi di dalam kehidupan kita. Seringkali ketidakmampuan kita dalam menyusun kerangka berpikir, memahami, mengelola kerangka berpikir nggak bisa, itu akan menyebabkan
tindakan-tindakan bodoh. Tindakan-tindakan bodoh, orang-orang bebal, orang-orang yang tidak berhikmat, orang-orang yang tidak tahu, justru posisinya karena sebenarnya dia tidak dapat memahami kerangka ilahi yang besar dalam kehidupan mereka. Nah, di dalam ayat ini pemazmur menyadari bahwa Allah itu bekerja di tempat yang tersembunyi untuk menciptakan sesuatu yang menakjubkan. Jadi dalam periode kehidupan kita, percayalah bahwa, dan di dalam Alkitab juga dikatakan bahwa Allah merancangkan rancangan-rancangan damai sejahtera, bukan rancangan yang menimbulkan kematian. Nah, simbolisme ini relevan dalam bentuk tet, melambangkan sebuah bejana, di mana sesuatu yang baik dijaga, dilindungi, sehingga siap untuk diungkapkan. Demikianlah Matius pasal 5 mengatakan bahwa tidak mungkin seseorang itu menyimpan terang di dalam gantang. Gantang itu wadah, kuali. Nah, kalau Bapak Ibu lihat proses apa yang terjadi, jangan dipikir kata-kata Yesus itu tidak ada buktinya. Ketika Bapak Ibu membaca Matius pasal 5, tidak mungkin orang-orang itu menyimpan terang itu di dalam gantang. Memang betul, terang itu diletakkan di atas gunung. Nah, ya, jadi ini sebenarnya penjelasannya begitu dalam, tapi saya cukup menginformasikan saja. Kapankah kuali gantang menjadi wadah terang? Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, wadah gantang, kuali, atau kerenjang itu juga merupakan wadah terang. Sehingga di komunitas Qumran yang kita temukan beribu-ribu tahun setelah Yesus bicara, kita telah melihat bahwa kebenaran-kebenaran firman disimpan di dalam gantang dan akhirnya terkuak dia. Jadi cahaya itu adalah cahaya firman yang disimpan di dalam kuali, di dalam gantang, dan akhirnya ditemukan di Qumran, memberikan cahaya perspektif yang luar biasa bahwa kebenaran firman beribu-ribu tahun yang lalu bentuknya sama, beritanya sama, dan memiliki dasar yang luar biasa. Itulah Alkitab yang luar biasa. Jadi inilah terang, garam bagi semua orang. Potensi Anda masih tersembunyi di dalam gantang. Mungkin Bapak Ibu tersembunyi potensinya di dalam ketakutan Bapak Ibu sekalian. Mungkin Bapak Ibu nggak berani menunjukkan diri Bapak Ibu melayani. Pak, siapa saya sebenarnya? Janganlah saya ditunjuk menjadi moderator. Janganlah saya ditunjuk menyampaikan doa puasa. Nah, khotbah doa puasa aja udur-uduran Bapak Ibu kalau diditiu. Buletisasi, ruwet, uncal-uncalan gitu ya. Mau jadi evangelis, tahu nggak arti evangelis? Evangelis itu utusan, pemberi kabar baik. Diutus untuk memberikan kabar baik. Nah, kalau diutus khotbah saja belepotan, ngomong ngalor ngidul, khotbah cuma 10 menit. Malunya saya ini Bapak Ibu, malunya di kita. Sampean ini evangelis model piye? Khotbah pating pecotot kan begitu ya. Oleh sebab itu kita berusaha mendorong Anda. Ayo khotbah lebih bagus lagi. Ayo sampaikan lebih bagus lagi. Tingkatkan. Jadikanlah diri Anda sebagai terang. Potensi yang tersembunyi itu banyak. Bapak Ibu dapat jadi terjun di DTU dalam bidang manajemen mungkin. Terjun di dalam DTU dalam bidang menulis buku mungkin. Tulislah buku-buku yang bagus. Tuhan kasih ilham apa? Beranikan diri Anda.
Mungkin Anda berpikir, wah aku wis tuwek loh Pak Mas Ferry, saya sudah tua loh. Bapak Ibu, tidak ada kata tua. Abraham pun dalam usia 100 tahun melahirkan, menghasilkan potensi ilahi yang luar biasa. Di mana sesuatu itu dijaga, ya, sesuatu itu masih ditutup, dia masih digodok, dia berkecamuk. Jadi ketika Bapak Ibu menjaga diri Bapak Ibu, justru di situ rasanya akan berkecamuk. Bangkitlah, keluarlah, munculkanlah hal yang baik dari sana. Itu adalah potensi Anda di hari yang ke-9, di minggu yang ke-9. Roh Kudus memberikan karunia-karunia. Mahkota itu diberikan di bulan yang pada angka yang ke-8, pada bagian yang ke-8, pada Chet. Anda menerima mahkota. Karunia-karunia sudah diberikan. Dan di dalam bagian yang ke-9 ini, Tet, kerenjang, karunia yang Tuhan sudah berikan. Saudara harus eksploitasi di situ. Menjadikan karunia Anda hal yang baik bagi semua, yaitu apa? Rumah Tuhan. Bagi kemah pertemuan kepada jemaat Tuhan. Dalam tradisi Yahudi, ular seringkali memiliki dualitas makna. Simbol dosa, seperti dalam Kejadian pasal 3 ayat yang pertama, tetapi juga lambang kesembuhan, seperti ular tembaga yang didirikan oleh Musa dalam Bilangan 21 ayat yang ke-9. Ular yang melingkar mencerminkan bagaimana kekuatan tersembunyi, seperti dalam huruf Tet, dapat membawa baik kehidupan maupun kematian, tergantung pada konteks. Ular yang mematuk orang Israel dalam Bilangan 21 berpotensi membawa kematian. Tetapi ular yang digantung, ular yang sudah ditusuk paku, ular yang sudah ditusuk oleh pedang digantung itu, dia akan memberikan keselamatan. Jadi potensi Anda harus terarah ke atas gunung, ke atas di mana Musa menancapkan ular itu. Matilah ular itu. Saudara, bukan berarti ular itu memberikan kesembuhan. Fokusnya adalah bagaimana pedang itu dapat menusuk kepala ular, paku itu dapat menusuk kepala ular, dan ular itu disalib, dipenteng. Saya memakai bahasa Jawa ini lebih enak ya. Ular itu dipenteng di situ, Bapak Ibu. Dan ketika orang-orang itu terfokus memandang ular yang dipenteng, ular yang dibentangkan di atas itu, mereka sembuh. Karena mereka tahu, oh caranya menginjak iblis itu begini. Oh caranya gua menginjak dengan kuasa Roh Kudus begini. Ada sebuah kekuatan. Tapi apabila saudara terfokus ke bawah, terfokus kepada ular yang menggigit, terfokus kepada jebakan-jebakan ular, makanan-makanan yang dia tawarkan kepada Anda, ular itu akan menggigit, meremukkan kakimu, dan akhirnya merampas, mengambil hartamu, harta rohani, sebab pencuri itu datang untuk merampok dan akhirnya membunuh. Bukan cuma dibunuh saja, kehidupan doa bukan cuma dibunuh, kehidupan baca firman dibunuh, keinginan untuk belajar dibunuh, ujung-ujungnya dibinasakan selama-lamanya. Huruf Tet berbunyi T, memiliki nilai angka 9, menggambarkan bentuk wadah seperti kendi atau keranjang yang menampung sesuatu di dalamnya. Ini pertama kali muncul. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kalau kita melihat Tet ini tuh huruf T ya Bapak Ibu, apa sih maknanya gitu loh. Ternyata huruf T itu pertama kali muncul di dalam Alkitab kita, di dalam kata tov, yaitu kata baik. Ketika Allah di dalam Kejadian pasal 1 ayat yang pertama, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Kemudian pada hari yang itu dia memanggil terang,
Dan kemudian Tuhan melihat segala sesuatu itu baik, tov. Jadi kata baik itu tov, dan kata baik itu muncul pertama kali dalam Kejadian. Dalam T yang pertama kali diangkat. Dalam tradisi Ibrani, Tet melambangkan kebaikan yang mengelilingi dan melindungi, seperti bejana yang menjaga isinya. Tet, 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 tet. Jangan dianggap kata-kata saya tet, 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 tet itu sesuatu yang lucu. Tidak. Ketika bulan Desember masuk Januari, ketika tahun baru itu ditiup, tet, 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 ya. Ternyata di situ ada makna huruf tet ini. Saya nanti akan jelaskan bagaimana kelahiran terang sang terang, cahaya kebenaran itu sudah keluar, dan ternyata ketika tet 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 tet, muncullah ular yang akan melilit kebenaran itu. Nah, itu benar-benar ditulis dalam bahasa simbol daripada Alkitab kita. Pesan dari huruf ini adalah bahwa kita dipanggil untuk menjadi wadah bagi kebaikan, menciptakan ruang bagi terang untuk bersinar melalui hidup kita, untuk memberi dampak bagi sekitar kita. Baik, kita sudah tenggelam dalam bentuk huruf tet, maka tiba pada waktunya kita akan memahami tet itu, nama huruf tet itu memiliki makna apa. Dan sebenarnya tet ini ya, tet tulisannya adalah tet, yod, dan taf, bacanya tet, memiliki piktograf yang dapat Anda lihat di dalam layar, dan ini dapat dibaca bahwa firman, covenant, perjanjian oleh Allah itu dalam penyembahan, ya Bapak Ibu, akan membuat wadah makanan dalam kehidupan kita itu, yaitu kebaikan dan kebaikan. Dan apabila dibaca dari kanan ke kiri ini juga bisa, yaitu makanan, wadah-wadah hidup itu adalah tempat, wadah ini adalah tempat, wadah ini apa Bapak Ibu? Keranjang itu, dalam Kejadian Musa itu dimasukkan ke dalam keranjang dan dikintirke. Jadi Musa itu menjadi sebuah potensi kebaikan. Ya, ini yang dipahami oleh orang. Keranjang itu juga berarti apa? Apa Bapak Ibu? Keranjang itu, wadah itu juga berarti bahtera. Jadi ini juga berarti bahtera Nuh, di dalam penyembahan, di dalam ketaatan, di dalam keberfokusan kepada Tuhan, akan menampilkan sebuah covenant, perjanjian ilahi. Dan itu adalah simbol dari penyelamatan, simbol dari keselamatan. Bagaimana Musa, bagaimana Nuh, dan juga Kristus adalah lambang daripada keselamatan. Tet memang dibaca tidak memiliki makna. Tet ini memang muncul pertama kali dalam Kejadian pasal 1 ayat yang keempat. Dan Allah melihat bahwa terang itu baik. Fayar Elohim et Haor. Or itu terang. Ki itu adalah kata ki. Nah, ini yang harus kita akan pelajari baik-baik ya. Ki itu definitif, ketika menunjuk sesuatu, berhubungan sesuatu. Kitov. Jadi haor kitov. Cahaya itu ha itu adanya. Ha itu wahyu. Wahyu terang itu adalah baik, ya, layak, indah, berfungsi. Ya, ini keren. Jadi wahyu terang
Wahyu terang itu, firman Tuhan itu terang. Ki, adanya itu berfungsi. Di firman Tuhan itu berfungsi. Tov, baik dia. Pernyataan ini menegaskan bahwa segala sesuatu yang berasal dari Tuhan memiliki sifat kebaikan yang melekat. Terang dalam konsep ini melambangkan kehadiran ilahi. Firman yang hadir itu memberikan pencerahan secara spiritual. Saya berdoa bahwa dalam pelajaran Alkitab dan bahasa Ibrani ini, Bapak Ibu mendapatkan pencerahan-pencerahan secara spiritual. Jadi baik adanya apabila Bapak Ibu menderita hari ini dengan cara memberikan waktu untuk mendengarkan Zoom. Memberikan waktu mendengarkan Zoom itu juga sebuah penderitaan. Nah, secara fenotik, jadi ini Tov itu, Tet itu tidak ada artinya, tapi secara fenotik Bapak Ibu, secara persamaan bunyi, ya, persamaan bunyi. Tov itu juga tem, ya, depannya juga t. Tov itu baik, tem itu najis, tem. Tahir, ya, tahir itu kudus, tahor, bisa dibaca tahor, bisa dibaca tahir, itu adalah suci, murni. Sedangkan ta'ah itu melenceng, ta'ah itu keliru, ta'ah itu tersesat. Jadi ta'ah itu suatu kemelencengan. Kemelencengan itu tidak perlu cuklek, tidak perlu 180 derajat, tidak perlu 90 derajat. Melenceng itu cukup satu derajat saja, ceklek. Tapi lama-lama dia membentuk sebuah sudut yang tidak pada tempat yang dituju. Jadi Tov ini, Tet ini ya, Tet ini memiliki fenotik dualisme daripada wawasan Ibrani. Nah, mari kita Bapak Ibu menerapkan, memberikan sebuah pengertian. Kita sudah belajar tadi Tet itu apa, bagaimana, dan hari ini kita melihat sebuah ayat yang dapat memberikan sebuah kelengkapan dalam spiritual kita. Tet dikaitkan dengan proses penciptaan karena Tov, baik pekerjaan Allah. Nah, di dalam Mazmur 34 ayat yang ke-19, Tet ini tersisip filosofinya ada di dalam situ. Huruf Tet mengajarkan bahwa Tuhan menyembunyikan kebaikan dalam dunia. Tuhan menyembunyikan agar orang itu dapat mencari, kenapa sih aku diizinkan Tuhan hidup? Kenapa sih hidupku ini seperti ini? Memungkinkan manusia untuk menemukan melalui usaha spiritual. Jadi Bapak Ibu, puji Tuhan Anda berada di DTU untuk spiritual Anda belajar di sini, dicerahkan. Mazmur 34 ayat yang ke-19. Ayat yang ke-9. Ini sebuah mazmur ya, cukup diingat, cukup dikenal. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Ini pesatnya ya, secara pesat. Kecaplah, lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Ta'amu, ureu, ki, tov, Adonai, Yehova, Yod-He, Vav-He. Ta'amu itu adalah alami. Ta'amu itu adalah rasakan. Ta'amu itu adalah paku yang menusuk kematian, akhirnya sesuatu yang lahir daripada mata yang mencari kebenaran untuk menemukan
keranjang makanan potensi hal yang baik. Jadi secara personal, alami sendiri. Secara personal, rasakan. Secara personal, roh Anda sendiri tolong alami gitu loh. Firman Tuhan itu alami secara personal. Apa yang personal Anda harus alami gitu loh. Apa yang personal Anda harus alami di sini? Yaitu apa di sini? Ureu ini kata dasarnya adalah ra'ah ini adalah melihat. Jadi lihat, alami, lihat. Jadi ini melihat ya. Ra'ah, ro'eh, ra itu melihat. Ini melihat. Paku, sesuatu yang mematikan, maksudnya kita kalau memaku diri kita mematikan diri kita dengan firman, dengan hal yang utama dalam kehidupan kita, yaitu adalah pikiran, sesuatu yang ada di dalam pikiran. Ya, jadi sesuatu yang dan itu akan mendatangkan sebuah hubungan. Jadi vav itu juga paku, vav itu juga hubungan. Jadi bagaimana saudara dapat terhubung dengan Tuhan? Saudara harus memaku dua ini. Paku, mematikan diri, hubungan. Jadi ini bisa dibaca dari kanan ke kiri, bisa dibaca dari kiri ke kanan. Paku yang menusuk pikiran, ya, akan tertuju kepada Allah. Dan itu adalah sebuah keterhubungan. Apa itu? Jadi sesuatu hal tentang mengalami pribadi, melihat apa? Ki ini kata tunjuk. Saat, ki itu kata tunjuk saat, waktu kebaikan, waktu yang baik. Jadi alami sendiri, ya. Alami sendiri, lihat sendiri dengan cara memakukan pikiranmu, dengan cara memakukan hidupmu apa? Kebaikan Adonai. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bahasa Ibrani ini berbicara lebih banyak daripada yang pesat ini. Apabila Bapak Ibu membacanya dan membacanya lebih dalam lagi. Bagaimana Bapak Ibu? Di sini loh, ini tuh seperti dilipat Bapak Ibu, dilipat jadi dua. Ini ada tet dan sini juga ada tet. Bapak Ibu harus mengalami apa? Apa yang harus Anda alami? Hal yang baik, kebaikan. Dengan cara apa? Dengan cara memaku pikiranmu. Pikiranmu itu harus dipaku dan semua itu terpusat kepada Elohim. Pakunya itu harus depan dan belakang dan depan. Tanpa saudara memaku pikiran Anda, tanpa saudara memasukkan hal ilahi di dalam pikiran Anda, tanpa Anda membuat wadah, ya ini ya, karena ini paku, ini ada wadah. Ini seperti wadah paku mengitari pikiran Anda. Tanpa Anda memahkotai duri pikiran Anda tidak dapat melihat betapa baiknya Tuhan itu. Jadi kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu, bukan cuman sekedar merasakan, tidak. Di situ ada penderitaan. Ketika Anda melihat bahwa Tuhan itu baik, Anda harus melalui sakit. Anda harus melalui sesuatu yang tertusuk. Anda harus melalui mengampuni orang lain yang bagi Anda gak mungkin aku mengampuni, gak mungkin aku merelakan. Ini membutuhkan sebuah penderitaan. Dan ini agar supaya Anda mengalami, ya, kelahiran baru yang baik. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan,
Ted mengajarkan bahwa kebaikan seringkali tidak langsung terlihat, tetapi tersembunyi dalam ciptaan. Dalam kisah Yusuf, ya, konsep ini sangat jelas. Kejadian 50 ayat yang ke-20. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Nah, ini latofah. Ini luar biasa nats ini ya Bapak Ibu, kalau dibaca baik-baik. Atem hasyatem. Saya bacakan karena ini ada fenotiknya. Atem hasyatem. Atem hasyatem, gitu ya. Atem hasyatem alai ra'ah. Atem itu kamu, hasyatem itu berpikir. Kamu itu sudah berpikir, kamu itu sudah merancangkan. Atem hasyatem, kamu berpikir, kamu ngerancangin, kamu memperhitungkan. Ketika apa? Ini alai itu aku. Itu kamu, itu kata tuh. Kamu itu mikir, kamu itu berpikir, kamu berpikir tentang aku. Tentang aku apa? Dari Anda melihat roy, ra'ah ini konotasinya negatif, melihat yang jelek. Ketika saudara-saudara Yusuf melihat Yusuf datang, nah itu ya, ada sesuatu yang dipandang jelek, dipandang buruk, direncanakan buruk, memperhitungkan buruk. Kamu itu anak disayangi bapak, buruk, gak iso kerja, gitu ya. Di sini dikatakan Elohim hasyafah. Hasyafah ini juga akar kata dari sini. Ini loh. Berpikir. Elohim berpikir adanya di sini. La tofah. Elohim membuat pikiran-pikiran Anda itu dibalik oleh Elohim. Lamet itu apa lamet? Oh ya Bapak Ibu belum pada huruf lamet ya. Lamet ini adalah kayu yang dipukul. Ya, kebaikan itu mendatangkan sebuah pukulan. Pukulan itu mendatangkan sebuah kebaikan. Jadi hasyafah ini berpikir, merencanakan, mengarahkan. Kamu itu mengarahkan kepada diriku tuh dengan matamu yang ketika engkau memandang mataku dengan mata jahat. Maksudnya kamu itu memandang aku dengan mata jahat gitu. Tetapi Elohim mengarahkan, memandangnya ya, mengarahkan ini, ada pikiran, memikirkan dengan firman-Nya, mengirimkan kepada baik kondisinya. Jadi kita sudah masuk sekarang pada angka yang ke-9, memahami huruf yang ke-9. Apa makna daripada huruf yang ke-9? Huruf yang ke-9 ini adalah berbicara buah roh. Tetapi tadi kan kita sudah bilang dari buahnya Anda akan mengetahui isinya. Nah, ini sesuatu yang tersembunyi. Di dalam Galatia pasal 5 ayat 22 sampai 23 ada buah roh di sini. Tetapi buah roh adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Dan semuanya ini adalah 9 manifestasi karena Anda semua dipenuhi oleh roh. Jadi ketika Anda dipenuhi roh pada minggu yang ke-7, pada minggu yang ke-8 Anda menajamkan diri Anda, berperang terus, ada dalam kupa tudung doa Anda. Dan di dalam hari yang ke-9, Anda dapat mematikan diri Anda dapat menginjak itu ular,
Anda dapat mengeluarkan potensi-potensi yang baik. Karunia-karunia Anda engkau asah. Maka buah kasih, buah sukacita, buah damai sejahtera, buah kesabaran, buah kemurahan, buah kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Itulah yang akan dipetik. Bapak Ibu harus perhatikan baik-baik kata buah roh ini loh. Buah roh. Buah roh ini loh yang harus Anda perhatikan. Lupa apa yang harus saya perhatikan? Buah itu tidak pernah ujuk-ujuk muncul. Apa ya enek pohon moro-moro buahnya mateng dimakan, apa ya ini? Tidak ada. Buah ini harus melalui proses. Jadi buah itu prosesnya adalah pembuahan antara sari-sari benang sari dengan bunga itu, sehingga timbul buah. Setelah dibuahi, ya, setelah benang sari itu masuk ke dalam bunga itu, timbullah buah. Dan buah ini tidak bisa langsung dimakan. Dia harus mengalami waktu membesar, terus disuplai makanan dari akarnya. Itulah bahwa buah roh Bapak Ibu sekalian tidak bisa langsung dipetik. Bapak Ibu harus belajar firman Tuhan, harus mau berkhotbah. Tidak mungkin Anda langsung ujuk-ujuk jadi sarjana, jadi master, jadi dokter. Nggak bisa, nggak ada yang ujuk-ujuk. Saudara harus membesarkan diri. Saudara harus belajar tugas akhir. Saudara harus belajar hermeneutik. Saudara harus belajar menyampaikan khotbah di depan orang. Saya kemarin benar-benar kayak keringatnya sejagung-jagung karena saya belajar, Bapak Ibu. Orasi di depan para dokter, orang-orang yang berilmu di situ. Oh, jangan dipikir kaki saya ini tidak gontai. Tetapi di situ saya tunduk. Saya berdoa, Tuhan tolong kata-kata saya. Tuhan tolong. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita harus dapat memanifestasikan, melatih. Ada opportunity. Wah, jangan dong tunjuk saya, Pak. Saya takut, Pak. Jangan. Ketika Anda berkata jangan, Anda sedang memasukkan hal yang baik itu di dalam keranjang. Cuman dikekep saja terang itu di dalam keranjang. Dan Anda sedang diasinkan dalam waktu yang lama untuk kembali dipecahkan, sehingga harus keluar dari kumeran itu. Bapak Ibu ini kasih Tuhan, Anda harus berbuah, sebab Anda adalah orang yang sudah ditebus, dan Anda harus mendapatkan mahkota. Di sini kita belajar lebih dalam ya Bapak Ibu. Dan besok Sabtu akan saya terangkan lebih dalam lagi. Kita sudah melihat lambang Tet itu juga merupakan lambang dari kandungan. Ketika sperma bertemu dengan sel telur, hal ini membutuhkan waktu, jaraknya adalah berapa Bapak Ibu? 9 bulan. Ketika Paskah, hitung baik-baik ya, menuju Natal. Natal itu kelahiran. Durasinya ada 9 bulan, 40 minggu. itu artinya apa 40? Binah. 40 itu penuh belajar, ini belajarku penuh gitu loh. Jadi ini tuh bukan suatu terus ujuk-ujuk cocok logi, enggak. Didesain sama Tuhan dari Paskah menuju Natal bisa 9 bulan persis. Jadi 9
itu berbicara bagaimana saudara yang sudah menerima penebusan, saudara yang sudah menerima karya salib, saudara sudah menerima keselamatan di sini. Saudara telah dibuai dalam cinta kasih Tuhan. Saudara dibuai. Dibuai dengan apa? Karya Allah. Jadi sperma itu lambang maskulin, langit. Ketika Maria dibilang, engkau akan mengandung seorang anak laki-laki karena pekerjaan roh. Jadi roh itu, Allah itu maskulin. Ketika ada keselamatan yang dikerjakan Kristus di sini, statnya Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa hitung bagaimana langkah selanjutnya. Anda harus mengeluarkan potensi, melahirkan hidup lahir baru, potensi Anda. Jadi dalam 40 ini, 40 itu belajar loh. 40 itu binah loh. Memiliki pemahaman yang mendalam loh. Jadi nggak ada lahir prematur, ujuk-ujuk jadi bachelor, ujuk-ujuk jadi master, ujuk-ujuk jadi doktor. Piye caranya? Saudara harus melalui proses di sini. Proses binah, memiliki pemahaman yang mendalam. Ya, itu melalui 9 minggu. Oleh sebab itu, kalau kita sudah melangkah dalam 49 step menuju puncak kepenuhan roh, maka sekarang waktunya Bapak Ibu itu melangkah dalam 9 buah, dalam 9 bulan. Bulan pertama, buah roh itu tadi apa saja? Gitu loh caranya Bapak Ibu. Petunjuk-petunjuk ini tuh jelas. Tapi kadang gereja tidak mengerti ya, karena harus belajarnya itu dalam pemikiran rabinik. Jadi ada bulan kasih, ada bulan sukacita, ada bulan di mana Anda dibentuk. Jadi kayak manusia, ketika sel telur ini dibuai, dalam 40 hari baru dia itu terbentuk. Dibentuklah di situ buah-buah roh itu 9 buah ini harus ada lengkap. Kemudian 9 bulan, 40 minggu, lahirlah hidup baru, manusia baru, ciptaan Allah, terang bagi seluruh semesta. Mari kita baca di dalam Lukas 1 ayat yang ke-26. Dalam bulan yang ke-6 Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang laki-laki bernama Yusuf. Nah, bulan yang ke-6 di sini bukan berarti bulan yang ke-6 dalam Nisan bukan bulan yang ke-6 ya. Tetapi kalau dilihat dari konteks sebelumnya saat mengandung, saat kehamilan Ibu Yohanes Pembaptis. Jadi artinya bulan ke-6 ini adalah bulan di mana kehamilan Elizabeth, ya, itu dia mengandung pada bulan yang ke-6. Kalau kita lihat, kita runut, bulan ke-6 Elizabeth mengandung, kapan itu? Nah, ini petunjuknya luar biasa. Ketika Zakaria bertemu dengan Gabriel, saat dia bertugas, saat dia itu melaksanakan ketugasan imam dan masuk ke dalam kemah pertemuan itu untuk melayani di hadapan Tuhan. Dan Zakaria itu adalah anggota daripada kelompok imam-imam Abia. Ya, jadi bacanya ini dari bawah ke atas. Biasanya kalau kita bacakan runtut tuh dari atas ke bawah. Jadi kita membacanya itu mundur ya. Dari 26 kemudian ke ayat di atas, kalau nggak salah ayat yang ketiga atau Lukas gitu. Membacanya itu ke atas. Zakaria pada bulan adalah petugas di Abia, di kelompok Abia. Dan kelompok Abia ini ya adalah kelompok yang bertugas di Bait Allah pada bulan Tisri.
Dan kemudian 6 bulan kemudian, ya ini akan saya terangkan besok ya Bapak Ibu ya. Besok hari Sabtu pagi saya akan terangkan lebih detail. Ini saya cuma bicara sekelebat aja. Jadi Maria ini ketemu sama Gabriel itu di bulan Nisan saat kehamilan Elizabeth 6 bulan. Kemudian hamil seseorang itu adalah 9 bulan, ya. Yesus lahir pada bulan Kislev, yaitu Desember, 9 bulan kemudian. Tepat Bapak Ibu. Jadi perjumpaan Gabriel kepada Maria itu terjadi pada bulan Nisan. Bulan Nisan adalah bulan Paskah. Simbol bahwa inilah karya penebusan yang dimulai di dalam rahim Maria. Jadi firman Paskah itu awal kehidupan baru. Jadi dalam pribadi Maria, Maria itu gereja, Maria itu wanita. Kita mengandung firman. Firman itu dikerjakan dalam keselamatan itu. Jadi 9 artinya penggenapan penuh kasih Allah yang menjelma menjadi kelahiran baru. Nah, di dalam konsili, dalam kalender liturgi ya Bapak Ibu Gereja Barat menetapkan 25 Maret sebagai Feast of the Annunciation. Jadi secara resmi, disitulah letak Maria berjumpa dengan Malaikat Gabriel 25 Maret. 9 bulan kemudian adalah 25 Desember. Ya, ini termuat dalam kalender gereja Romawi kuno. Tercatat dalam Sacramentarium Gelasianum abad yang ke-7 dan besok saya akan tunjukkan semua hari Sabtu. Jadi di bulan Nisan ini pembuahan itu terjadi. Ketika kita lahir baru, terima Yesus dalam kehidupan kita. Yesus itu sesuatu yang dari Allah. Yesus itu maskulin. Yesus itu sesuatu ilahi. Masuk ke dalam roh kita. Roh kita ini harus berproses. Ya, di sini ada karya Roh Kudus. Jadi Roh Kudus itu dicurahkan di sini ya. Di dalam hati kita ada pencurahan roh dan kita harus berbuah, 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 berbuah sampai kita lahir baru. Itulah proses supaya kita menjadi terang bagi seluruh dunia. Nah, ketika Kristus sudah lahir, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam kalender Ibrani setelah Kislev itu muncullah kalender yaitu Tevet. Nah, bulan Tevet adalah bulan di mana bangsa Israel itu memperingati pengepungan Yerusalem. Jadi Yerusalem itu mulai dikepung pada bulan Tevet. Dan mereka berpuasa selama 10 hari. Mereka berpuasa kalau nggak salah seminggu atau 10 hari, saya lupa. Dan demikianlah sebagai simbol bagaimana terang itu dikepung. Jadi setelah kelahiran terang, 2 tahun kemudian Bethlehem dikepung oleh pasukan Herodes. Orang yang gelap itu mengepung. Tetapi Tuhan telah menyelamatkan sang terang itu untuk dibawa masuk ke kuburan. Jadi sudah ada lambang di situ bahwa terang itu akan dimusuhi, terang itu akan dikepung, terang itu akan dibunuh, tapi tidak bisa. Dia akan muncul dari kuburan, dia akan muncul dari Mesir, dia akan muncul menjadi penyelamat. Pada kisah kelahiran ada kisah di mana orang mengepung dengan kekuasaan untuk membunuh sang terang. Tapi sang terang dengan karya ilahi, dengan turut campur ilahi, dibangkitkan, dikeluarkan dari Mesir. Dan Bapak Ibu dapat lihat bahwa Yerusalem ketika dikepung, diruntuhkan itu juga pada tanggal 9 Av, namanya Tis'a B'Av. Jadi 9 itu juga sesuatu yang larangan ya. Sesuatu yang mengerikan, sesuatu yang ular, ya.
Tisza B'Av adalah hari di mana Yerusalem diruntuhkan, dikepung oleh pasukan ular, orang yang terfokus akan dunia ini. Jadi huruf Tet mengajarkan kita untuk percaya pada rencana Tuhan, bahwa kebaikan Tuhan seringkali tersembunyi, tetapi pasti akan terungkap pada waktu yang tepat. Menghargai proses kehidupan, belajar bersabar dalam menantikan waktu Tuhan adalah kunci utama Bapak Ibu untuk dapat melihat bahwa Tuhan itu baik, sehingga Bapak Ibu dapat masuk dalam rencananya. Menemukan makna dalam perlindungan Tuhan seperti bejana yang melindungi isi di dalamnya. Tuhan melindungi umatnya dalam perjalanan hidup mereka. Di dalam teks Talmud Bavli Barakot 5a, jika seseorang melihat penderitaan datang kepadanya, ia harus menyelidiki perbuatannya. Apakah ada kesalahan yang mengakibatkan penderitaan itu ada? Jikalau seseorang telah menyelidiki dan tidak menemukan bahwa dia salah, ia harus menghubungkan bahwa penderitaan yang dia alami itu karena seseorang itu lalai atas belajar firman. Jadi corona itu ya banyak membuat orang-orang belajar firman, karena orang-orang bertanya, kenapa banyak penderitaan? Aku wis mengikut Tuhan benar-benar. Mungkin Tuhan izinkan itu karena saudara Bapak Ibu sekalian lalai untuk belajar firman Tuhan mendalam. Hari ini jangan lalai. Apa yang Tuhan izinkan, penderitaan-penderitaan itu akan semakin berat, baik dari keluarga, baik dari lingkungan, semuanya itu. Dan jika saudara Bapak Ibu tetap tidak menemukan apa-apa, tidak menemukan kesalahan, saudara telah belajar firman Tuhan lebih dalam, tidak ada kesalahan dalam kehidupan Anda. Jikalau Anda tetap mengalami penderitaan, hal itu tentu karena kasih karunia Tuhan yang akan Tuhan tunjukkan kepada Anda secara pribadi. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Di dalam Yesaya 45 ayat yang ke-7, yang menjadikan terang dan menciptakan gelap, yang menjadikan nasib mujur dan menciptakan nasib malang. Akulah Tuhan Adonai Yod-Heh-Vaveh yang membuat semuanya itu. Demikianlah Bapak Ibu kita belajar huruf Tet. Huruf Tet ini caranya adalah membikin dulu lengkungan, kemudian menariknya ke atas. Membikin dulu lengkungan, kemudian menariknya ke atas. Selamat belajar huruf Tet. Selamat memaknai huruf Tet. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.